Pengertian ruang kantor, yang dimana tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Itu Plate dan Peterson 1956. Penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan serta perinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu dengan pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak dari 1958. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat tata ruang yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Nah, yang terakhir itu mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Q 1992. Tujuan tata ruang kantor dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. 5. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. 6. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. 7. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk sebagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Q 1992. Bentuk tata ruang kantor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tata ruang terbuka, yang dimana ruang pemimpin dan para pegawainya berada dalam suatu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Yang kedua, tata ruang tertutup atau terpisah, yang dimana susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah, atau kamar ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seleksi atau bagian. Yang ketiga ada tata ruang gabungan, yang dimana kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup untuk tetap menjaga wibawa pemimpin, maka dibuatlah satu ruangan kerja untuk seseorang pemimpin, adapun para pegawainya ditempatkan dalam suatu ruang kerja sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tata ruang terbuka dibagi menjadi 2 bagian, yang dimana satu bagian itu dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Yang kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan antar pegawai serta pemimpin dapat terjalinnya terlebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, penggunaan ruang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, biaya pengadaan. Nah, yang selanjutnya itu ada kelemahan, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam suatu ruangan yang sama. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Yang keempat, menurunnya wibawa pemimpin khususnya bagi tamu karena batas antara pemimpin. Tata ruang tertutup atau terpisah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu keuntungan, yang dimana ada 3 bagian. Yang pertama, tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. Yang kedua, wibawa pemimpin terasa cukup tinggi. Yang ketiga, konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Yang selanjutnya itu ada kelemahan, yang dimana tingginya biaya pemeliharaan gedung. Yang kedua, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan antara bagian atau seleksi atau bahkan antara pegawai cukup sulit dikembangkan. Yang terakhir ada biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Azas tata ruang kantor dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, asas jarak terpendek, yaitu tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yang dimana para pegawai dan peralatan kantor ditetapkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang.
Prosedur menyelesaikan pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Yang ketiga ada asas penggunaan seluruh ruangan, yang dimana dalam asas ini semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melarang adanya pemisah, jalan, ruang gerak, lukisan, atau pot bunga sebagai hiasan dan sebagainya. Yang terakhir itu ada asas perubahan susunan tempat kerja, yang dimana itu tuh artinya sebuah ruangan kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor, maupun perubahan prosedur menyelesaikan pekerjaan. Persyaratan lingkungan fisik, yang dimana ada kebersihan, luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, suhu udara yang memadai, ventilasi udara, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, contohnya seperti toilet, ruangan cuci muka atau tangan, sabun, tisu, dan lain-lain. Yang itu ada air minum atau baik dingin atau panas, tempat duduk lengkap dengan sandaran, lantai terlalu licin, tangga diberi pagangan tangan, dan bagian-bagian terbuka diberi pagar. Mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindungan, dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki percakapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. Beban berat tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. Dan yang terakhir adalah pertolongan pertama, yang dimana ada kotak atau lemari untuk obat-obatan pertolongan pertama dan penjagaan kebakaran. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, yang dimana cahaya, warna, suara, dan udara. Cahaya penerangan buatan manusia KIS 1992, dimana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama cahaya langsung, yaitu cahaya yang langsung memancarkan dari sumbernya ke permukaan meja. Cahaya ini bersifat tajam sehingga mudah memicu kelelahan mata meski bayangan yang dihasilkannya sangat tegas. Yang kedua cahaya setengah langsung, yang dimana cahaya yang memancar dari sumbernya melalui tudung lampu. Cahaya ini memancarkan ke segala arah sehingga bayangan yang dihasilkannya tidak begitu tajam. Oleh karenanya dapat meminimalisirkan tindakan kelelahan mata. Yang ketiga cahaya setengah tak langsung, yang dimana pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pantulan langit-langit dan dinding ruangan, dan sebagian lainnya terpancar melalui tudung kaca. Sifatnya cahaya dan bayangan yang ditimbulkan tidak begitu tajam. Yang terakhir yaitu cahaya tak langsung, yang dimana cahaya ini memancarkan dari sumbernya ke langit-langit ruangan, kemudian dipantulkan ke arah meja. Cahaya ini bersifat cukup lunak sehingga tidak mudah menimbulkan kelelahan mata, serta bercorak uniform dan tidak ada bayangan. Selanjutnya itu ada warna, dibagi menjadi 3 warna, yaitu kuning, biru, merah. Kuning, warna ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira, untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Biru, terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Merah, memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Udara, syarat yang paling mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembaban sebesar 45% KIS 1992. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama memasang AC, yang kedua membuat ventilasi udara, yang ketiga pakaian pekerjaan dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Dan yang terakhir yaitu ada suara, yang dimana ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan, dan jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan.